Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, kali ini MEF Official Channel kembali lagi mengangkat sebuah pembahasan di mana yang berjudul Perbedaan Imam Mahdi versi Ahlu Sunnah dengan Syiah. Jadi sahabat yang beriman, sebelum kita membahas judul yang akan kita bawakan untuk kali ini, tentu sudah banyak pembahasan saya mengenai Imam Mahdi, kelahiran, kemunculan, ciri-ciri, dan masih banyak yang lainnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas lebih detail bagaimana perbedaan Imam Mahdi versi Ahlu Sunnah dengan Syiah. Sahabat yang beriman, seorang muslim harus mengedepankan keimanannya, termasuk dalam mengimani tanda-tanda yang bakal muncul menjelang terjadinya hari kiamat. Satu di antara tanda-tanda itu adalah akan munculnya Al-Mahdi. Sahabat yang beriman, Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Mahdi akan muncul pada akhir zaman, sebelum Nabi Isa alaihissalam turun. Dia seorang laki-laki keturunan Ahlu Bait. Melalui dia Allah subhanahu wa ta'ala mengkokohkan agama. Dia akan berkuasa selama 7 atau bisa jadi 9 tahun. Sahabat yang beriman, pada masanya bumi dipenuhi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesaliman, kelaliman sempat meliputi bumi sebelumnya. Sahabat beriman, umat merasakan nikmat di bawah kekuasaannya, dan belum pernah ada kenikmatan yang dirasakan seperti itu. Sahabat yang beriman, bumi mengeluarkan tumbuhan, langit mengguyuri dengan hujan. Kala itu harta diberikan tanpa batas. Atau Asarta As-Sah Yusuf bin Abdillah Al-Wabil halaman 249, atas kira fi ahwalil mauta wa umuril akhirat Al-Qurtubi halaman 517. Silakan sahabat beriman kalau ingin membaca atau mencari lebih dalam lagi. Baik sahabat yang beriman, Ahlu Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa Al-Mahdi adalah seorang laki-laki yang bernama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama ayahnya seperti nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bernama Muhammad atau Ahmad bin Abdillah. Dia dari keturunan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berasal dari Al-Hazan bin Ali radhiyallahu anhu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Ibnu Ghazir radhiyallahu anhu dalam An-Nihaya fil Fitan wal Malahim disebutkan nama Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdillah Al-Alawi Al-Fathimi Al-Hasani.
Berbeda dengan kaum Syiah, sahabat yang beriman. Menurut kaum Syiah, Al-Mahdi di kalangan mereka adalah penghuni bangunan di bawah tanah, yaitu imam ke-12 dari silsilah Al-Imamiyah Al-Itsna As-Sariyah. Dia bernama Muhammad bin Al-Hazan Al-Askari, seorang imam Al-Muntazar yang ditunggu kemunculannya dari tempat persembunyiannya di Samarah. Maka dari itu sahabat yang beriman, perlu kita mungkin mengetahui lebih dalam dan lebih membaca lebih banyak referensi tentang bagaimana dan dari mana jalur Imam Mahdi yang sebenarnya. Pada kesempatan ini sahabat yang beriman, saya hanya menjelaskan beberapa perbedaan menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan kaum Syiah. Semoga apa yang saya utarakan atau yang saya bawakan ini bisa, mungkin sahabat-sahabat yang beriman dimanapun berada, mungkin bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Imam Mahdi yang sebenarnya, apakah itu dari baik dari pendapat dari Ahlu Sunnah maupun pendapat dari Syiah. Mungkin dari sini teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang beriman sudah bisa mengetahui bahwa yang sebenarnya itu adalah ini. Baik sahabat yang beriman, menurut Syiah, sosok Al-Mahdi yang disebutkan kalangan Syiah Rafidah adalah sosok yang batil. Ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih sebagaimana dinyatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana yang berbunyi, andai tak tersisa lagi di dunia ini kecuali satu hari yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan hari itu sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baitku yang namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saat itu bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kelaliman dan kesoliman. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Maka sesungguhnya lapas yang berbunyi namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, menunjukkan bahwa Al-Mahdi yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Al-Hasan. Orang-orang Syiah berkeyakinan bahwa Al-Mahdi tengah sembunyi sebagaimana dinyatakan Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asbahani radhiyallahu anhu mengutip pernyataan di Al-Kulaini atau seorang ulama terkemuka Syiah dalam kitabnya Al-Kafi bahwa Al-Mahdi yang diyakini kaum Syiah terhalangi kemunculannya karena takut dibunuh, lantas dia akan muncul dari dalam bangunan bawah tanah Samarah. Itu menurut Syiah, sahabat yang beriman. Maka perkataan kaum Syiah yang meyakini Al-Mahdi menetap dalam bangunan bawah tanah Samarah cuma sekedar mitos belaka. Seperti yang diungkapkan Ibnu Katsir radhiyallahu anhu dalam An-Nihayah fi Fitan wal Malahim halaman 44, bahwa keyakinan orang-orang Rafidah yang menyatakan bahwa Al-Mahdi sekarang berada di bangunan bawah tanah Samarah dan mereka akan menunggu munculnya pada akhir zaman nanti, itu merupakan satu bentuk igauan yang hina dari setan. Sebab tidak ada dalil maupun keterangan sama sekali baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak pula dari akal yang sahih dan istihsan. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
keyakinan yang wajib di kalangan ahlu sunnah dan selainnya seperti asyirah atau asyairah menunjukkan kenyataan yang kuat dan tidak diragukan lagi. Berita tentang Al-Mahdi itu benar-benar akan terjadi di akhir zaman nanti. Dan tidak ada kaitannya sama sekali secara hakikat yang kuat Al-Mahdi di kalangan ahlu sunnah dengan akidah Syiah. Karena keyakinan Syiah bahwa Al-Mahdi yang akan keluar adalah Mahdi Al-Muntasar yang ditunggu kemunculannya bernama Muhammad bin Al-Hazan Al-Askari dari garis keturunan Al-Husain radhiyallahu anhu. Maka apa yang diyakini kaum Syiah secara hakiki tidak ada, sahabat yang beriman. Baik sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan mereka yang dinisbatkan terhadap Al-Mahdi menurut persih mereka tidak ada asal usulnya. Secara hakikat sahabat yang beriman, Al-Mahdi yang menjadi keyakinan kaum Syiah dibangun atas dasar akidah waham, tidak nyata, tidak ada wujudnya kecuali masalah keimaman Ali bin Abi Thalib dan putranya Ali Hasan radhiyallahu anhu. Dan keduanya, Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan, berlepas diri dari kaum Syiah dan segala bentuk keyakinan mereka tanpa diragukan lagi. Karena sahabat yang beriman meyakini akan munculnya Al-Mahdi sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih adalah sebuah keniscayaan. Ini merupakan bagian dari keyakinan atau iktikad ahlu sunnah wal jamaah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sumber ini berasal dari Quran dan Sunnah. Wallahu alam bisawab. Demikianlah sahabat yang beriman, apa yang saya sampaikan atau apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada ilmu ataupun ada masukan-masukan yang menjuru kepada Imam Mahdi, silahkan sahabat yang beriman dimanapun berada berkomentar di kolom komentar yang ada, yang tersedia. Semua saya akan jadikan referensi dan masukan-masukan dari orang-orang yang punya ilmu yang lebih mungkin bisa berkomentar dan memberikan suatu materi yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Baiklah sahabat yang beriman, saya selaku pemilik channel memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.